بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan juga diberikan taufik untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Yang kemudian kita mengkaji kembali ayat-ayat yang terdapat dalam surah dalam juz Amma, dan sekarang kita masuk surat Al-Insyiqaq. Insyiqaq artinya terbelah. Insyiqaq artinya terbelah. Surat ini sifatnya makkiyah. Surat ini sifatnya apa? Makkiyah. Mungkin akan ada yang bertanya, apa sih manfaatnya kita tahu ini makkiyah, ini madaniyah gitu. Manfaatnya diantaranya adalah agar kita tahu bagaimana metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menghadapi kaum musyrikin, bahwa cara yang dipakai adalah sesuai dengan kondisi mereka, dengan terus memberi ancaman dan juga memberi motivasi. Ancaman terhadap buruknya kemusyrikan dan motivasi serta kabar gembira karena mereka mentauhidkan Allah. Kemudian kita juga dapat mengerti bahwa ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah atau sebelum hijrah, ayat-ayatnya berkaitan dengan, lebih banyak berkaitan dengan ancaman atau berkaitan dengan hari kiamat. Berbicara tentang kiamat, berbicara tentang surga, tentang neraka, agar para sahabat atau orang-orang yang beriman nantinya mereka hidup bukan untuk dunia, tapi mereka hidup untuk persiapan akhirat. Karena telah berlalu orang-orang yang beragama, tapi agama mereka jadikan sebagai wasilah untuk mengumpulkan dunia saja. Seperti orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka adalah tokoh-tokoh agama, tapi pikiran mereka selalu berpikir untuk meraih materi-materi dunia. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk mencari ridha Allah dan juga hari akhirat yang baik. Dan dengan mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah, kita juga dapat mengerti tentang beberapa hukum atau beberapa ayat yang berbicara tentang masalah jihad misalnya. Bahwa jihad yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan jihad senjata, tapi jihad melawan hawa nafsu dan juga melawan kebodohan. Seperti Allah firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami benar-benar akan memberikan kepadanya petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan. Ayat ini kalau kita tidak tahu makkiyah dan madaniyahnya,
bisa saja kita hari ini membenarkan pemahaman teroris. Ya, karena orang-orang teroris itu mengatakan pendapatnya Usama bin Laden lebih dikedepankan daripada ulama-ulama yang tidak berjihad. Berdasarkan dalil tadi. Oleh karenanya para teroris itu kuat mereka kepada manhajnya karena berdasarkan ayat ini. Karena pendapatnya Usama bin Laden itu banyak bertentangan dengan pendapat ulama-ulama dunia tentang masalah bom bunuh diri misalnya, tentang menghancurkan, membunuh orang-orang kafir yang tidak bersalah, tentang anggapan tidak ada negara Islam di dunia saat ini. Itu pendapat yang dikeluarkan olehnya, dan dia sedang berjihad. Penafsir ayat ini mengatakan orang yang sedang berjihad lebih lurus pendapatnya daripada yang tidak berjihad. Berdasarkan ayat tadi, kita jawab ayat itu tidak berkaitan dengan jihad perang. Ayat itu berkaitan dengan jihad melawan hawa nafsu dan kebodohan. Karena sifatnya makiyah. Sifatnya apa? Makiyah. Dan kalau ayatnya sifatnya makiyah, ini akhir ayat tersebut terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir. Kalau sifatnya makiyah berarti belum terjadi perang. Perang itu terjadi setelah Rasulullah hijrah dan mulainya di tahun kedua Hijriyah. Sedangkan ayat ini turun sebelum Nabi berpindah ke kota Madinah. Bahkan kota Madinah belum dinamakan Madinah, masih dinamakan Yathrib. Masih dinamakan apa? Yathrib. Nah, itu diantara manfaat kita mengetahui ini makiyah, ini madaniyah. Nah, kalau ditanya apa arti makiyah? Makiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrah. Karena kalau diartikan surat yang diturunkan di Mekah saja, maka nanti akan ada surat madaniyah yang diturunkan di Mekah. Seperti Al-Maidah ayat ketiga. Itu kan diturunkan di padang Arafah, tapi dia madaniyah, bukan makiyah. Jadi yang tepat arti makiyah dan madaniyah itu adalah makiyah surat yang diturunkan sebelum hijrah, madaniyah setelah hijrah. Dimanapun turunnya, maka surat itu hanya dua sifatnya, makiyah atau madaniyah. Yang penting ini sebelum hijrah, ini setelah hijrah. Tapi sekarang kita bacakan surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya langit itu patuh.
apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Rabb-Nya, dan sudah semestinya bumi itu juga patuh, yaitu pada waktu itu manusia akan mengetahui perbuatannya. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabb-Mu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa atau dihisab dengan hisab yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dalam keadaan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakang, maka dia akan berteriak, celaka aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama ingkar. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Bukan demikian, yang benar adalah sesungguhnya Rabb-Mu selalu melihatnya. Baik. Di sini Allah berfirman memberitahukan kepada kita bahwa suatu saat nanti langit akan terbelah. Dan hal itu pasti terjadi, dan kejadiannya adalah terjadi di awal hari kiamat. Dan langit pada saat itu dia patuh kepada perintah Rabb-Nya. Jadi langit terbelah itu atas perintah Allah. Karena langit dan bumi pernah meminta izin sebelum ini. Meminta izin ingin hancur, langit ingin terbelah, bumi ingin hancur, gunung ingin tercopot dari dasarnya, karena mereka tidak tahan dengan ucapan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Ya. Namun keinginan langit dan bumi ini tidak diizinkan oleh Allah, sampai pada saatnya nanti baru diizinkan, yaitu ketika hari kiamat. Kemudian Allah katakan langit itu sudah selayaknya taat kepada Allah, maka dia katakan wa huqqat. Ya. Maksudnya sudah selayaknya langit mentaati perintahnya, karena dia yang maha agung, yang tidak dapat dihalangi dan tidak pula dapat dikalahkan. Bahkan dia yang telah menundukkan segala sesuatu menghinakan diri di hadapannya. Ya, kemudian Allah mengatakan tentang bumi, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, maksudnya dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa saja yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Termasuk yang dimuntahkannya adalah gunung. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Pada saat itu gunung dan tanahnya diangkat, kemudian dibenturkan satu kali benturan dan hancur. Ketika itu bumi mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalam perutnya, sehingga bumi itu benar-benar kosong dari mereka. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, kemudian Sa'id dan Qatadah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, bumi itu pun patuh kepada Rabb-Nya dan sudah selayaknya dia patuh. Ya. Dan tentunya makna ini tidaklah susah kita pahami, bahwa bumi itu memang dia patuh kepada Allah. Tadi sudah kita singgung, sebelum ini langit dan bumi pernah minta izin, tapi tidak diizinkan karena belum waktunya hancur. Nah, pada saatnya nanti ketika Allah perintahkan, mereka pun patuh.
Kemudian Allah memanggil manusia, mengingatkan bahwa mereka semua sedang menuju kepada Rabb-nya. Semua orang menuju kepada Allah pasti lelah, baik menuju kepada Allah melalui jalan yang lurus atau melalui jalan yang dimurkai Allah. Karena kita semua ini apapun kondisinya pasti dipulangkan kepada Allah. Ya. Ada yang lelah dalam ketaatan, ada juga yang lelah dalam kemaksiatan. Anda kira orang yang berbuat maksiat tidak lelah dengan maksiatnya? Dia lelah dengan maksiat. Orang yang berbuat kufur pun dia lelah dengan kekufurannya. Para pendusta-pendusta itu pun lelah dengan kedustaannya. Dia letih berdusta, mencari satu kedustaan untuk menyembunyikan kedustaan yang lain. Itu pun perbuatan yang melelahkan. Siapapun dan apapun yang dia lakukan di bumi ini, semua otomatis akan dipulangkan kepada Allah. Kondisinya kata Allah, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau berusaha sungguh-sungguh dan semangat. Kadihun artinya berusaha dengan kelelahan. Ya. Kemana? Ila rabbika kadahan, yaitu untuk menuju kepada Rabbmu dalam keadaan sungguh-sungguh. Ya. Sekarang kita tinggal memilih, kita mau lelah dan letih dalam kebaikan atau kita lelah dan letih dalam keburukan. Ya, keduanya tidak lepas dari itu. Kemudian Allah mengingatkan, kamu pasti akan berusaha berjalan menuju Rabbmu dan berusaha melakukan suatu perbuatan. Famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Nya di sini adalah kata ganti. Kemana akan dikembalikan kata ganti ini? Menemui siapa? Apakah maksudnya menemui Allah dengan perbuatan itu, atau menemui perbuatan itu sendiri? Maka yang benar adalah kedua-duanya. Seorang akan menemui apa yang dia lakukan di hadapan Allah ketika dihisab. Ya, dan ini makna yang dibenarkan oleh Ibnu Katsir sendiri, bahwa famulaqi, maka manusia akan menemuinya. Nya di sini sekali lagi ini adalah kata ganti atau bahasa Arabnya dhamir, yang kembalinya kemana? Tentunya kembalinya kepada dua makna. Menemui Allah dengan melihat amal yang pernah dia lakukan di sisi Allah. Semua orang akan melihatnya. Yang paling jelas dilihat oleh manusia adalah dosanya. Yang taat maupun yang tidak taat, dia akan melihat amalnya, entah dosanya atau kebaikannya. Yang taat pun dia akan melihat dosanya sendiri. Jadi di dunia ini Allah belum menghapus dosa-dosa besar anak Adam. Dia menyembunyikan. Iya. Karena nanti di hari kiamat ada golongan orang yang akan disuruh mengakui dosa tapi tidak ditanya yang lain. Dan orang ini akan selamat. Itulah disebut dengan hisaban yasira. Maka dalam ayat ini disebutkan fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Ini golongan orang-orang ashabul yamin namanya. Dan inilah golongan umat Muhammad yang banyak dari orang-orang yang selamat. Karena umat Muhammad SAW ada 3 golongan ketika dihisab. Kalau salah saya pernah sampaikan. Pertama, orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Nah, ini yang akan ditanya. Dari mana hartamu, kemana kau belanjakan, umurmu kau habiskan untuk apa, tubuhmu kau gunakan ketaatan atau tidak, ilmumu kau amalkan atau tidak. Ditanya juga masa mudanya juga. Semua ditanya. Golongan ini kata Rasulullah SAW, man nukisha al-hisaba udhiba. Siapa yang diajak berdialog, berdebat ketika dihisab, maka dia akan diazab. Golongan pertama.
suka menzalimi diri. Sholat kadang iya, kadang tidak. Maksiat, berbuat yang haram seperti dosa-dosa besar, ya. Karena masih ada orang sholat tapi masih berzina, ada nggak? Ada atau tidak? Ada. Dan sering datang kepada orang-orang yang ingin cari solusi seperti itu. Istrinya cantik, ya, istrinya soleha, tapi dia tidak pernah tidur dengan istrinya selama 2 tahun. Dan dia sholat 5 waktu ke masjid, masih berzina. Nah, orang-orang seperti ini akan menghadapi hisab yang sama kalau dia tidak bertobat segera. Tapi ceritanya lain kalau dia bertobat. Ya, ceritanya akan lain kalau dia apa? Bertobat. Jadi orang-orang yang menzalimi diri sendiri ini bukan orang kafir, orang Islam yang dia cinta kepada ketaatan, tapi terkadang dia tinggalkan ketaatan itu. Atau dia cinta kepada kebaikan, tapi dia terkadang jatuh pada perbuatan haram dan dia sulit bertaubat karena saking nikmatnya apa? Perbuatan haram. Nah, orang seperti itu nanti akan dihisab dengan hisab yang sulit. Kemudian yang kedua, golongan kedua dari umat Muhammad, hisabnya hisaban yasira. Seperti ini. Yang proses hisabnya hanya disuruh mengakui dosa. Walaupun dia mungkin banyak kekayaannya, dia tidak akan ditanya tentang dari mana hartamu, kemana hartamu kau belanjakan. Tidak. Karena dia masuk golongan kedua. Golongan keduanya hisabnya hanyalah, apakah kau lakukan dosa ini? Apakah kau lakukan dosa itu? Dia katakan, ayya rabbi na'am. Iya, aku melakukannya. Ini hisab yang mudah. Hanya sebatas itu yang ditanya. Dan orang ini pun dalam keadaan deg-degan, takut, karena dia melihat semua dosanya dipaparkan di hadapannya. Lalu dia mengakuinya. Ketika dia menyangka dirinya akan dimasukkan ke neraka, Allah katakan, laqad satartuha 'alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Ini dosa aku telah sembunyikan di dunia, aku rahasiakan, dan hari ini kau diampuni. Coba bayangkan gembiranya orang ini, bagaimana gembiranya. Kondisi yang begitu menegangkan, dia menyangka dirinya akan dimasukkan ke neraka, tiba-tiba Allah katakan, ini dosa aku rahasiakan dan sekarang aku ampuni. Maka dia terima kitab dengan tangan kanan. Nah, golongan yang tertinggi dari umat Muhammad adalah ada yang tidak dihisab dan tidak diadab. Dia melewati sirat dengan mudahnya, melewati hisab dengan mudahnya, dan tanpa melalui adab sama sekali. Inilah yang disebut dengan sabiquna as-sabiqun, atau sabiqu lil khairati biiznillah. Ya, sabiqum bil khairati biiznillah. Taib. Sekarang yang diceritakan di sini golongan kedua. Ya, golongan yang kedua, ashabul yamin. Maka Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yakni dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Dengan pengertian lain, seluruh amal perbuatannya tidak dihisab secara mendetail, ya. Karena barang siapa yang dihisab atau hisabnya dilakukan secara teliti dan detail, maka tidak diragukan lagi orang yang dihisab dengan detail ini akan binasa. Nabi SAW yang mengatakan ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang hisaban yasira, kata Rasulullah SAW, man nukisha al-hisaba udziba. Barang siapa yang dihisab secara teliti dan detail, pasti dia akan diazab. Lalu Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah? Beliau mengatakan, laisa dzaka bil hisab, walakin dzalikal ardu man nukisha al hisab yaumal qiyamah udziba. Yang dimaksud dalam ayat hisaban yasira ini bukan yang dimaksud hisab, bukan. Tetapi hal demikian hanyalah ditampakkan amal perbuatan dosanya, dipaparkan saja. Karena barang siapa yang dihisab secara detail pasti akan diazab, kata Nabi.
Demikianlah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi serta Nasa'i. Jadi Nabi ingin menjelaskan tentang orang-orang yang selamat meskipun dalam keadaan deg-degan. Tentu orang ini malu, selamat tapi malu. Karena di saat Allah menutup semua artinya membuat hijab, jadi hijab pembatas antara pandangan orang lain dengan hamba ini, Allah tutup semua. Tidak ada yang melihat kecuali Allah saja. Allah panggil dia, Allah tanya kepada dia, ditapaparkan semua amalnya. Kata Abu Hurairah, semua amal yang dicatatannya itu dosa semuanya, kata Abu Hurairah. Jadi yang dipaparkan oleh Allah itu adalah perbuatan dosanya. Kalau satu lembar dosanya itu banyaknya sejauh mata dia memandang, maka pantas orang itu menyangka dirinya telah binasa. Sekarang siapa di antara kita tidak pernah berbuat dosa? Keluar dari sini atau masuk ke sini atau nanti di rumah, pada saat di rumah semua orang melakukan dosa. Tapi beruntunglah orang-orang yang selalu bertobat di saat dia melakukan dosa. Apa Allah tidak tahu kondisi kita hari ini yang penuh dengan fitnah ini? Tahu. Makanya orang di akhir zaman, orang yang paling beruntung adalah yang paling banyak beristighfar dan bertaubat. Dan dia akan paling bahagia nantinya ketika dia lihat catatan akhir amalnya penuh dengan istighfar dan taubat. Maka kata Abu Hurairah, ketika hamba ini melihat semua dosanya dan Allah mengumumkan dosanya dihapus, maka dia disuruh baca lagi kitabnya itu sebelum diserahkan dengan tangan kanannya. Disuruh baca lagi. Setelah dia baca, maka tidak ada tersisa lagi dosa di dalamnya kecuali kebaikan-kebaikannya. Dan kebaikan yang paling membahagiakan dia pada hari itu adalah istighfar dan taubatnya. Itu yang paling membahagiakan dia. Makanya setelah itu Allah katakan, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia akan kembali kepada kaumnya, yaitu orang-orang sama-sama beriman dengannya dalam keadaan gembira. Maksudnya dia akan kembali kepada keluarganya di surga. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah Ad-Dhahhak, ya, dalam mereka menerjemahkan artinya dalam keadaan senang karena merasa gembira atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Lebih senang lagi ketika dia dipertemukan dengan keluarganya yang pernah dia miliki di dunia. Ya. Maka nanti di hari kiamat di antara nikmat surga yang melebihi daripada yang lainnya adalah nikmat disatukan dengan anak, istri dan keluarga kita di satu tempat di jannah. Padahal surga itu dimasuki oleh manusia sesuai dengan tingkatan amal, dan tidak mungkin satu keluarga ayah dan bapaknya sama amalnya. Siapa yang di sini anaknya di pondok pesantren? Ya, anaknya sudah hafal 30 juz, ayahnya juz 30 tidak selesai. Ya atau tidak? Anaknya sudah hafal hadis Riyadhus Shalihin, bapaknya hadis Arba'in tidak selesai-selesai. Begitu disuruh store, innamal amalu binniyat aja storannya. Tentu tingkatan amal antara anak dengan ayah berbeda. Namun Allah tahu, mengerti apa yang membahagiakan orang ketika sekian lama berpisah. Itu bertemu kembali dengan keluarganya dan dipertemukan di tempat terindah dan di surga yang tertinggi di antara kedua anak dan ayah ini. Kalau ayahnya berada di tempat tertinggi, anaknya di tempat yang lain, maka Allah akan datangkan anaknya ke tempat tertinggi. Kalau anaknya berada di tempat tertinggi di surga nanti, maka Allah akan mengangkat ayahnya. Dan itu terjadi nanti di hari kiamat. Makanya ketika disebutkan wa yanqalibu ila ahlihi masrura, gembira, bahagia. Ya, coba ada orang kehilangan anak. Dia temukan, kata orang, anak antum ada di Batam. Ya, maka sekarang juga dia akan beli tiket untuk kemana? Ke Batam. Ternyata anaknya di Batam bangun rumah 3 lantai dan punya penghasilan sebulan 1 miliar. Kondisi yang luar biasa. Dia di sini gajinya 10 juta, 20 juta. Kata anaknya, ayah pindah kerja ke sini.
saya gaji dengan 300 juta. Mau nggak dia? Mau, dia bahagia. Karena dia bertemu dengan anaknya dalam kondisi sukses. Jangan kata sukses, ketemu saja karena sekian lama berpisah, senangnya luar biasa. Ya, apalagi ketemunya di jannah, tempat kesuksesan yang hakiki. Ya, makanya dia bahagia. Semoga Allah berikan kita kebahagiaan ini nanti di yaumul qiyamah. Kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi kitab dari arah belakangnya, ini menunjukkan bahwa nanti diberikan kitab itu dengan melalui tangan kiri di arah belakang. Dari arah apa? Belakang. Dan ini penghinaan. yakni dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya, di mana tangannya itu mengulur dan diberikan buku catatannya dari arah belakang. Fasawfa yad'u subura, maka orang ini akan berteriak mengatakan celaka aku. Ya, lihat di sini. Di sini dia tidak berhujjah dengan takdir Allah. Ya Allah, kau yang takdirkan aku berbuat maksiat. Tidak. Dia tidak mengatakan itu. Tidak seperti orang sekarang ini. Jadi LGBT dia berdalil dengan apa? Takdir. Dia jadi bermaksiat dia berdalil dengan takdir. Padahal Allah telah memberikan pilihan wahadainahun najdain. Inilah yang menjadi alasan kenapa orang ini tidak menjadikan takdir sebagai dalil untuk berlepas diri dari azab. Dia tidak katakan, ya Allah kau yang takdirkan aku begini, maka aku masuk neraka. Dia akan katakan, celaka aku. Ya, celaka aku. Karena dia mengerti bahwa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Yani rugilah aku dan binasalah aku, itu maksudnya. Wa yasla sa'ira, dan dia masuk neraka sa'ir. Sa'ir itu adalah neraka yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, sungguh dulu di dunia dia orang yang bergembira ria di tengah-tengah keluarganya. Iya. Coba lihat orang-orang kafir yang kaya raya ini, mereka bergembira ria. Demikian juga ada orang munafik, ada orang zindiq yang mereka diberikan kelebihan harta, mereka sombong dan bergembira ria di atas penderitaan kaum muslimin. Yani dalam keadaan senang dengan tidak memikirkan akibat yang akan diterimanya serta tidak juga takut terhadap apa yang diterimanya kelak. Orang kafir semiskin apapun dia bebas lakukan apa saja di dunia ini, ya enggak? Dia tidak pernah memikirkan apa dia dibakar api neraka atau dia akan disiksa, tidak. Orang mukmin sekaya apapun dia tetap akan memikirkan sesuatu sebelum dia menggunakan hartanya, iya atau tidak? Ada orang mobilnya Mercy, iya, ganteng, wangi, pakaiannya bagus, banyak fulus, bahkan di bagasi belakangnya ada fulus 3 miliar mungkin. Dan dia beriman, dia tahu ada Tuhannya yang menyaksikan dia. Apa berani dia berzina dengan uang yang banyak tadi? Apa berani dia minum khamar dengan uang yang banyak tadi? Apa berani dia pergi ke kasino untuk bermain judi atau main biliar? Nggak berani. Sekaya apapun orang beriman, dan dia beriman dan beramal soleh, pasti hidupnya terpenjara, tidak bisa berbuat bebas dengan harta itu. Makanya dikatakan orang kaya yang soleh, yang beriman, lebih besar kesabarannya daripada orang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Karena dia sabar menahan diri dari maksiat menggunakan fasilitas tadi. Orang miskin mau berzina, dia punya apa? Orang miskin dia mau minum khamar, dia punya apa? Dan dia akan katakan sabar saja, siapa tahu dengan ini masuk surga. Bisa dia sabar. Dia terhindar dari maksiat karena tidak ada fasilitas ke arah sana. Ini ada orang kaya, ada orang berduit, dia bisa berbuat zina, istrinya tidak tahu. Rumahnya mungkin ada di Subang, dia kerja di sini. Rumahnya mungkin ada di Bandung, dia kerja di sini. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang di luar daripada pengetahuan istrinya dengan fulus dan fasilitas tadi, tapi dia tolak.
Kenapa? Dia takut kepada Allah. Makanya orang-orang yang beriman itu dunia ini tetap penjara. Tidak bisa sebebas orang kafir. Maka ada orang Yahudi memprotes kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu adalah seorang ulama kaya raya. Kaya raya. Ya. Saking kayanya dia selalu berpenampilan tampan, penampilan bagus dan kendaraannya harus bagus. Yaitu kuda. Ya kalau waktu itu ada Harley dia beli Harley. Kalau waktu itu ada mobil-mobil mewah ini dia akan beli karena kayanya. Tapi karena waktu itu yang mewah adalah kuda, dia beli kuda. Dan kudanya bagus sekali. Yahudi protes. Wahai imam kaum mukminin, kaum muslimin, kata kalian dunia penjara bagi kalian dan surga bagi kami. Buktinya kamu kaya dan saya miskin, kata Yahudi. Apa jawaban Ibnu Hajar? Iya, betul kami kaya, tapi kami tidak bisa bebas menggunakan kekayaan ini seperti kalian orang kafir walaupun miskin bebas melakukan apa saja. Maka dengan itu Yahudi itu langsung masuk Islam. Baru dia sadar, ya, bahwa orang Islam sekaya apapun dan dia taat kepada Allah, dia tetap dalam penjara. Dan penjaranya itu lebih besar kesabarannya karena bisa melakukan sesuatu tapi dia tidak bisa karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah penjara yang dimaksud. Sedangkan orang kafir di dunia selalu apa? Bergembira ria. Yang kaya maupun miskin mereka tetap melakukan hal semau mereka. Oleh karena itu Allah telantarkan mereka di dunia tanpa diberi aturan. Maka orang kafir itu hanya dipanggil untuk masuk ke dalam agama Islam, ya kan? Tapi kalau mereka tidak masuk ke agama Islam, mereka tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan zakat. Ketika sudah masuk agama Islam, baru diperintahkan puasa, zakat, sholat, dan seterusnya. Ada aturan berarti. Orang kafir enggak. Dia tidak punya aturan hidup. Jadi mereka bersenang-senang, tidak memikirkan apa-apa di dunia, dan menyangka atau meyakini bahwa sungguhnya sekali-kali dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Artinya tidak akan bertemu dengan hari akhirat. Artinya dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah dan tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kemudian Allah bantah, bala, bukan demikian. Yang sebenarnya terjadi adalah inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya Rabbnya dia selalu melihat hamba tersebut, memperhatikannya. Yakni memang benar kejadian hari kiamat akan terjadi. Allah akan mengembalikannya kelak sebagaimana dia telah memulainya. Jadi Allah akan mengembalikan kita sebagaimana Allah memulai, serta memberikan balasan atas amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, karena sungguhnya dia maha melihat, yaitu mengetahui lagi maha mengenal. Jadi sebagian orang mengira mereka tidak akan dihisab, tidak akan menemui hari kiamat. Ada sebagian orang seperti itu, baik mereka orang ateis ataupun orang musyrik atau orang kafir. Ada sebagian meyakini tapi dengan cara ragu. Bahkan ada sekarang ungkapan sebagian orang, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah, dia masuk Islam karena coba-coba, khawatir betul-betul ada hari kiamat itu. Faham gak? Dia masuk Islam nih karena khawatir betul-betul ada hari kiamat. Ini namanya apa? Coba cek ombak. Seperti orang pergi cek ombak kayak gitu. Ah, betul hari kiamat. Itu yang dia khawatirkan. Kalaupun tidak terjadi hari kiamat, dia tetap merasa tidak rugi, kata dia begitu. Dan ini tentunya keraguan. Orang muslim tidak boleh ragu. Hari kiamat itu datang dan pasti terjadi, dan itu bukan dongeng. Itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan gambaran dan contoh bagaimana dia mampu menghidupkan yang mati. Tidak usah lihat Indonesia, lihat Saudi Arabia. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, Saudi itu yang kita lihat di TV atau waktu kita pergi umroh, ya,
buminya tandus. Dan dalam pikiran kita tidak mungkin di dalam bumi itu ada biji-bijian dan tidak mungkin ada akar rumput. Ya tidak. Begitu Allah datangkan hujan lebat beberapa kali di Saudi yang begitu tandus itu, bumi itu menjadi hijau. Dan itu sebenarnya cara Allah mengajarkan kita agar meyakini Allah mampu menghidupkan kembali yang mati. Di antaranya ketika Allah hidupkan kita nanti menggunakan air juga. Jadi kita ini akan hidup lagi dengan apa? Air. Tapi airnya tidak perlu hujan lebat. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, katil awidhil, air itu seperti hujan rintik-rintik atau seperti embun, baru kita hidup. Itu harus kita yakini. Setelah hidup, dikembalikan ruh, dibangkitkan, menunggu, dibawa ke mahsyar, kemudian menunggu dengan waktu yang begitu lama. Sehari seperti 50.000 tahun hidup di dunia. Alam barzakh, ini alam lain. Alam ba'ats, kebangkitan juga lain tempatnya. Digiring ke mahsyar, mahsyar juga lain tempatnya. Disambung dengan hisab, sirat juga lain tempatnya. Di mahsyar sehari terasa seperti 50.000 tahun di dunia. Di atas sirat berjalan sehari di atasnya seperti 1000 tahun hidup di dunia. Masuk neraka dalam satu hikbun, dalam waktu satu hikbun itu 80 tahun di sana. 80 tahun sehari dari 80 tahun seperti 1000 tahun di sini. 1000 tahun kali 80 tahun. Berapa lama di neraka? Ya. Dan lebarnya pintu surga membutuhkan jalan berpuluh-puluh tahun. Dan itu diceritakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk diyakini kejadian itu. Dan kejadian itu akan kita temui. Terutama kita semua akan bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Dan semoga ini menambah keyakinan kita terhadap perkara-perkara yang gaib yang Allah kabarkan. Bukan yang diceritakan oleh kita, tapi dikabarkan oleh Allah. Ingat ya, perkara gaib itu ceritanya harus datang dari Allah dan Rasul. Tidak boleh kita sendiri ngarang cerita. Saya boleh contohkan yang ngarang cerita sendiri. Ya, seperti ada ceramah yang beredar bahwa nanti di hari kiamat ada terjadi kesepakatan antara penduduk neraka dan penduduk surga bikin jembatan, ketemu di tengah. Pernah dengar cerita itu? Ini lelucon yang tidak lucu. Ini adalah merupakan ungkapan berbicara atas nama Allah dan dosanya mendekati dosa kemusyrikan. Masalah gaib. Ya. Ada orang bangun jembatan dari surga ke neraka, ketemu di tengah. Ternyata jembatannya tidak ada yang dari surga karena proyektornya di neraka semua, gitu ceritanya. Maksudnya para koruptornya di neraka semua. Ada cerita ini dalam Quran, ada ceritanya dalam hadis, atau diceritakan oleh para sahabat, atau minimal cerita Israiliyat yang kemudian kita akan teliti cerita itu. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini bukan lelucon yang lucu, tapi ini berbicara atas nama Allah tanpa dalil. Yang kita yakini yang ada di sini. Yang di sini aja kalau kita bayangkan gila kita. Faham? Apalagi dibuat sendiri cerita. Jadi cerita akhirat itu memang tidak bisa dibayangkan. Muadzin pahalanya dipanjangkan lehernya. Antum bayangkan ujung-ujungnya burung onta, iya nggak? Nggak bisa dibayangkan. Wanita cantiknya wanita di hari kiamat nanti, saking cantiknya itu betisnya kelihatan sumsumnya kalau dari 70 gaun yang dia pakai. Jadi kalau dia lapiskan 70 gaun, itu keindahan sumsumnya masih kelihatan di balik gaun itu. Antum akan bayangkan kaca. Itu karena urusan yang antum bayangkan itu kekiaskan dengan dunia, itu tidak bisa. Akhirat itu hanya bisa diterawang oleh apa? Keyakinan dan keimanan. Maka sekarang ada orang mau meneliti alam semesta ini bentuknya seperti trompet. Ada lagi teliti begitu. Jadi nanti tinggal ditiup aja tuh hancur semuanya. Gimana bisa diterawang itu trompet? Sedangkan hadis menyebutkan trompet itu ketika ditanya Rasul mengatakan dia tanduk. Bentuknya seperti apa? Tanduk.
Dan itu hanyalah pendekatan pemahaman sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jemaah sekalian azakumullah, hati-hati bicara akhirat. Ini bukan waktunya untuk berlelucon, membuat cerita. Tidak. Kita tidak akan membuat cerita. Kita akan membaca cerita Allah untuk diyakini. Ya. Bukan untuk dikhayalkan. Kalau khayalkan tidak jadi kita beriman. Jadi kita apa? Beriman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.